لسوف أعود يا أمي Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kali ini Bunda Hana akan bercerita tentang ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. Hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Wahai adik-adik yang baik, kemudian keutamaan lain yang wajib kalian ketahui adalah hak ibu lebih besar dari hak ayah, sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian orang yang terdekat dan yang terdekat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibumu mengalami 3 macam kelelahan. 1. Kelelahan ketika hamil. 2. Kelelahan ketika melahirkan. Dan 3. Kelelahan ketika menyusui. Wahai adik-adik, inilah sebagian nasihat seorang ulama bernama Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ibumu telah mengandungmu dalam perutnya selama 9 bulan. Seolah-olah 9 tahun. Dia bersusah payah ketika melahirkanmu, yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dia telah menyusuimu dari putingnya, dan ia hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Dia cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Dia utamakan dirimu atas dirinya serta atas makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan, dan apabila kamu sakit atau mengeluh, tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya. Dan dia keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kamu yang hidup. Betapa banyak kebaikan ibu, terkadang engkau balas dengan akhlak yang tidak baik. Dia selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah tua renta, terkadang engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas dalam keadaan dia haus. Terkadang engkau lupakan semua kebaikan yang pernah ibumu buat. Berat rasanya atasmu memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau kira ibumu ada di sisimu, umurnya panjang, padahal umurnya pendek. Engkau tinggalkan, padahal dia tidak punya penolong selain dirimu, kecuali Allah. Padahal Allah Ta'ala telah melarangmu berkata dan Allah Ta'ala telah mencelamu dengan celaan yang lembut. Allah Ta'ala akan membalas di akhirat dan dijauhkan dari Allah Rabbul Alamin. Wahai adik-adik baik, berusahalah sekuat tenaga agar orang tuamu ridho kepadamu. Wahai adik-adik, jangan sekali-kali kalian membuat mereka sedih, kesal, dan menderita. Kasihanilah mereka berdua. Kulitnya mulai keriput, tangannya mulai gemetar, rambutnya mulai beruban, matanya mulai kurang jelas, makan pun mulai sulit, sering sakit-sakitan. Maka perhatikanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, keriduan Allah pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wahai adik-adik, inilah bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya, 1. Bergaul bersama kedua orang tua dengan cara yang baik. 2. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Wahai adik-adikku yang baik, jika Allah Ta'ala ridho kepadamu, maka beruntunglah engkau. Engkau akan bahagia dan mendapatkan berkah darinya. Engkau akan diluaskan rizki, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, diberikan banyak kebaikan dan dimasukkannya ke dalam surga penuh kenikmatan. Ketahuilah bahwa seorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya, akan tetapi mereka akan masuk surga dengan rahmat dan keridhoannya. Maka buatlah sebab dengan amal soleh, agar Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kalian, antara lain yakni dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Bagaimana cara mudah untuk membuat Allah Ta'ala ridho kepada kalian? Di antaranya adalah dengan menjadikan orang tuamu ridho kepadamu. Teruslah berbuat baik kepada mereka berdua, jangan bosan-bosan, dan jangan hitung-hitungan, sebagaimana mereka pun tidak pernah hitung-hitungan kepada kalian. Pada suatu hari, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, menemui seseorang yang menggendong ibunya. Beliau berkata kepada orang tersebut, "Itu belum bisa membalasnya." Wahai adik-adikku, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seandainya kita ingin membalas jasa orang tua kita dengan harta atau dengan yang lain, masih juga belum bisa membalasnya. Dan jika kita mencoba untuk menghitung jasa orang tua, maka kebaikan mereka tidak dapat dinilai dengan apapun juga sampai kapanpun. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, "Kamu dan hartamu milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai adik-adik, inilah bentuk-bentuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. 1. Mengganggu terhadap kedua orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua menjadi sedih atau sakit hati. 2. Berkata "ah" dan tidak memenuhi panggilan orang tua kalian. 3. Membentak atau menghardik, memarahi dengan perkataan yang keras kepada orang tua. 4. Pelit, kikir, tidak mengurusi kedua orang tua. 5. Bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. 6. Menghinanya dengan perkataan seperti perkataan bodoh atau kolot atau yang lainnya. 7. Merendahkan orang tua seperti menyuruh menyapu, mencuci, atau yang lainnya yang tidak pantas bagi orang tua. 8. Menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang lain. 9. Memasukkan keburukan ke dalam rumah seperti alat musik, menghisap rokok, dan yang lainnya. 10. Malu mengakui orang tuanya di hadapan orang lain. Akibat dari durhaka kepada orang tua akan segera dirasakan di dunia dan mendapatkan azab di akhirat serta tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 2 perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya atau siksaannya di dunia adalah berbuat zalim dan al-uquq atau durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wahai adik-adik, apabila kalian pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, segeralah minta maaf dan berbuat baiklah kepada keduanya. Jangan mengulangi lagi dan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian, rubahlah sikap kalian terhadap keduanya. Berbaktilah dengan sungguh-sungguh terhadap keduanya. Semoga hal itu dapat mengobati kekecewaan ibu dan ayah kalian yang selalu menyayangimu. Wahai adik-adik yang baik, kalau kalian ingin bahagia dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diluaskan rizki serta dipanjangkan umur dan dimudahkan segala urusan dan dimasukkan ke dalam surga, maka harus terus berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wahai adik-adik, inilah rahasia orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mereka taat kepada Allah Ta'ala dan bertauhid kepadanya.
Lalu mereka berbakti kepada orang tua mereka sehingga mereka ridho kepadanya, sehingga Allah Ta'ala pun meridoinya. Doa mohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Ya Rob kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 109. Doa agar menjadi orang yang banyak berzikir, bersyukur, dan taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa memohon ampunan bagi kedua orang tua dan kaum mukminin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rob kami, berikanlah ampunan kepadaku dan kedua orang tuaku, serta sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Quran Surat Ibrahim ayat 41. تمثال اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. لو هعمل لك ايه تستاهل 100,000 عيد على اللي عملتي.